Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah maba'ad. Al-Mukarramun yang saya hormati dan sama kita muliakan, guru kita yang baru saja menyampaikan mauidhah hasanah untuk kita semuanya, Al-Mukarram Kiai Diauddin Sanusi, juga ada Ustaz Jo Maulana serta asatidzah lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu namanya, insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya pada para guru sekalian, seluruh jamaah, para sepuh serta sahibil musibah. Mudah-mudahan semuanya berikan pahala yang dilimpahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu ketika Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat. Ini hadis saya sering sampaikan. Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan hal yumkin darani. Wahai sahabat, apa pendapat kalian jika di depan rumah kalian ada kali yang kalian tiap hari mandi 5 kali di situ? Qalu, kata sahabat, la yuki min darni syai'a ya Rasulullah. Tentu kalau kami mandi 5 kali sehari di sungai yang bersih itu, kami tidak akan kotor. Qala, kata Nabi, fakadzalika mathalu shalawatil khams yamhullahu bihindal khotoya. Maka seperti itulah sholat yang dilakukan 5 kali sehari mampu membersihkan daripada dosa-dosa kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata hidup kita itu kan pertama kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ketika lahir dalam keadaan suci, seiring perjalanan waktu tambah usia, tambah interaksi, ketemu dengan ini dan itu, kenal dengan ibadah, kenal pula dengan maksiat, maka segalanya mengotori diri dan hati kita. Sulit untuk membersihkan itu. Tapi Nabi SAW pun sampaikan, orang yang menginginkan kebaikan, orang yang menginginkan matinya itu dalam keadaan husnul khatimah. Karena kalau kita ngaji fikih, orang disunahkan itu ketika meninggal dunia dikafani dengan kain putih. Boleh nggak pakai batik? Paling mereka nanya, kondangan di mana? Kan gitu. Boleh nggak pakai hitam? Kata yang si jenazah ini, pakai hitam, siapa takut? Jadi kalau memang tidak ada putih, boleh pakai berwarna. Yang penting jangan pelangi, itu LGBT. Jadi ketahuan buat dia LGBT. Hanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari kain kafan yang putih itu menunjukkan bahwa ada pesan bahwa harusnya kita mati pun sama seperti kita lahir bersih. Orang yang melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah, dia memakai kain ihram warnanya apa? Ini juga menunjukkan bahwa ketika Allah masih kasih kesempatan hidup, maka berusaha untuk nyuci. Hadirin, pakaian yang kita pakai kalau kita nggak cuci kelihatan buruk, bener pasti. Begitupun tubuh kita kalau kita nggak mandi maka kotor juga. Ada 4 hal setidaknya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 1, kalau orang itu kepengen meninggalnya baik, dikumpulkan bersama orang-orang yang suci. Kenapa? Allah kan bilang begini, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya Allah, innallaha sak temannya Allah. Allah itu demen sama orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang suci. Nah, yang pertama yang harus dilakukan, membasuh wajah kita ini dengan air mata. Ini penting. Sebab jarang dari kita itu air mata menetes karena ingat dengan dosa. Kita itu kalau nangis udah ketahuan pasti urusan banyak. Ya, utang banyak, duit kagak. Itu mesti subhanahu wa ta'ala. Tanyakan pada diri kita, kira-kira pernah enggak kita menangis karena
mengingat Allah, yang mengingat dosa kita, dzikrudunu bil madiyah, mengingat dosa-dosa kita pernah nggak kita? Kalau belum pernah, berarti hati kita keras. Nah, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal tafadhur ainahu, meneteskan air mata itu satu disunahkan. Sampai dipaksa harus nangis pun itu sunnah, nggak masalah. Ya. Orang yang penting nih, ini persoalan juga kadang. Kadang orang doa di depan orang bisa nangis, doa sendiri nggak pernah nangis. Modus apa? Kan gitu. Ya, ada Subhanahu wa ta'ala. Jadi usahakan supaya air mata itu menetes. Kalau air mata itu menetes, maka hakikatnya dia membasahi hati. Hadirnya dirahmati Allah, hati yang keras ini menjadi lain, menjadi hati yang lembut, yang lemah lembut, yang mudah untuk diatur. Emang ada tanda orang yang hatinya itu jarang disiram air mata? Banyak. Satu diantaranya sama emosi gampang. Ada nggak? Apalagi kalau di jalan, ya, udah di jalan macam-macam orang itu, segala apa dikata, monyet lo, dia balas kencangan lagi, lu gorila. Jadi sejalan itu dari sini sampai ke Pondok Gede tuh isinya kebun binatang. Ini menunjukkan bahwa ternyata hati kita ini selama ini keras. Hati kita keras, kenapa? Sebab air mata jarang kita tumpahkan, air mata jarang kita teteskan. Hadirin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laqad sudah diampuni dosanya. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqim. Rasulullah kan dosanya yang kemarin-kemarin sudah dihapus sama Allah, yang akan datang pun sudah diampuni itu Rasul. Tapi nangisnya khawatir masih ada dosa yang takut-takut masih nyelip pada dirinya. Itu masih sebegitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah ini enggak gengsi untuk minta maaf pada siapapun. Pernah satu saat ngumpulin sahabat, wahai sahabat, jika saya pernah melakukan kesalahan, hari ini kalian mau membalas silahkan. Ternyata ada salah satu sahabat, saya siap membalas. Maju tuh sahabat. Setelah maju, bukannya mau kata nih sahabat, kata salah satu sahabat, saya pengennya engkau buka baju biar lebih terasa. Tuh katanya. Sahabat yang lain merasa, wah lecet juga nih, berani-beranian memukul Rasulullah. Ketika Rasulullah udah buka baju, ternyata itu sahabat cuma pengen meluk Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi sebegitu ibadahnya paling hebat, sebegitu dekat kepada Allahnya paling dekat, sebegitu sempurna sabarnya, rasa syukurnya, tapi untuk urusan nangis beliau senantiasa selalu lakukan. Apalagi dalam diriwayatkan di malam nisfu Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Rasulullah kalau malam nisfu Sya'ban nangisnya sejadi-jadinya. Kalau kita kan juga kalau malam nisfu Sya'ban sama, kita nangis juga kadang. Lama banget sih baca Yasin. 3 kali biasa sekali. Lama banget lagi yang baca gitu. Itu Rasulullah nangis Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab malam nisfu Sya'ban itu dikatakan malam di mana catatan-catatan amal kita diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Rasul nangis? Takut-takut ada catatan jeleknya di salah satu sudut tulisannya. Takut-takut ada catatan kemaksiatan Rasul. Padahal tahu kita Rasulullah jauh dari kemaksiatan, tapi subhanallah meneteskan air matanya luar biasa. Ini penting. Kenapa penting hadirin dan dirahmati? Hidup ini makin hari bukan makin berkurang masalah. Benar ya? Hidup itu karena memang hakikatnya hidup ya masalah. Semua hidup itu masalah. Jadi anak kecil masalah, udah gede dikit masalah juga, ya. Belum kawin masalah, udah kawin masalah juga. Nggak punya anak masalah, punya anak masalah juga.
punya duit, apalagi ini ada sebuah anak, semuanya isinya masalah. Kenapa sih Allah demen banget nih hidup dijadiin masalah buat kita? Supaya karena bagaimanapun seluruh solusi dari tiap masalah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa kita minta ke rumah dukun, Pak Dukun, ini saya masalah semengkian dah pokoknya. Ya, ini ukuran, pokoknya orang nggak bakal nyanggup. Ya Subhanahu wa ta'ala, bukan solusi, nggak ada solusi. Karena wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Cuman Allah tempat solusi kita. Hakikatnya kita dikasih masalah supaya makin dekat ke Allah, makin dekat ke Allah. Tapi yakin, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Minta kepada Allah jangan sampai ada sesuatu masalah yang